bertemu lagi bersama kakak kelas kami. Nah, bagaimana kabar kalian? Tentu saja, baik dong. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu hari ini, kita awali dengan doa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau selalu memenuhi kebutuhan hidup kami. Bantulah kami agar dapat saling menolong satu sama lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, setelah kita mendengarkan doa pembukaan, sekarang yuk kita sama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Injil pada minggu ini diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai 26. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyi nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, yuk kita sama-sama mencari ayat emasnya. Adik-adik sudah dapat apa belum? Kakak sudah dapat, yaitu, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, ini tubuhku." Nah, itu dia ayat emasnya. Gimana? Adik-adik sudah dapat belum? Kalau sudah, tulis di buku masing-masing ya. Sampai ketemu lagi. Dadah! Halo adik-adik yang terkasih. Pada hari Minggu ini, kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah, Frater ingin bertanya kepada kita, siapa di antara kita yang tidak membutuhkan makanan ataupun minuman? Nah, pastinya tidak ada toh? Nah, semua orang di dunia ini tanpa terkecuali membutuhkan yang namanya makanan dan minuman. Adik-adik yang terkasih, Frater ingin bertanya kepada kita semua, siapa di antara adik-adik sekalian yang tidak membutuhkan makanan dan minuman? Nah, tentunya adik-adik semua membutuhkan makanan dan minuman. Frater juga membutuhkan makanan dan minuman. Tetapi, apakah makanan dan minuman itu menjadi sesuatu yang paling utama untuk saat ini bagi adik-adik sekalian? Itu menjadi pertanyaan yang paling utama. Kenapa? Karena bagi sebagian banyak orang, makanan dan minuman itu bukan lagi menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan mereka. Nah, apa yang menjadi utama dalam kehidupan mereka? Yaitu HP, rumah, pakaian yang bagus, yang indah-indah, kecantikan atau ketampanan, baru kemudian bermain game sampai lupa waktu. Nah, hal-hal itu menjadi hal yang paling utama saat ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Adik-adik yang terkasih, untuk sebagian orang, khususnya mereka yang berkecukupan, makanan dan minuman bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena mereka memiliki biaya atau memiliki uang yang cukup untuk membeli makanan dan minuman. Tetapi tahukah adik-adik sekalian bahwa untuk sebagian besar penduduk dunia, makanan dan minuman
menjadi permasalahan yang besar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena apa? Karena mereka begitu susah atau sulit untuk mencari uang untuk memenuhi makanan dan minuman mereka sehari-hari. Bahkan tidak sedikit juga di antara kita atau di sekitar kita orang-orang yang untuk sekedar mencari makan mereka harus bekerja banting tulang kesana kemari, dan hasil yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka juga tidak seberapa, yang kadang-kadang tidak cukup untuk membeli makanan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, adik-adik sekalian, bagi mereka yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, makanan dan minuman menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup mereka atau menjadi masalah pokok dalam hidup mereka, karena itu menyangkut antara hidup dan mati mereka. Bagi mereka, makanan dan minuman menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Selain kebutuhan makanan dan kebutuhan minuman, tahu tidak apalagi yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita di zaman sekarang ini. Kebutuhan-kebutuhan mendesak lain yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita, yaitu kekurangan atau bahkan ketiadaan dalam banyak hal. Banyak orang menderita kelaparan dan kehausan akan pertemanan, atau bahkan kehausan atau kelaparan cinta, ketidakpedulian, dan belas kasihan. Kekurangan yang terjadi itu bisa diakibatkan oleh diri sendiri, keluarga, atau lingkungan di masyarakat kita. Adik-adik yang terkasih, hari ini seperti tadi Frater sudah katakan, kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mengapa Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus? Tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam berupa roti dan anggur yang setiap hari Minggu romo atau pastor merayakannya di gereja, itu menjadi sebuah lambang di mana Yesus memberikan dirinya bagi semua orang agar memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa kita. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus juga erat kaitannya dengan peristiwa di mana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para murid-muridnya. Dalam peristiwa perjamuan terakhir itu, Yesus memberikan dirinya menjadi santapan jiwa untuk murid-muridnya. Makanan bagi jiwa itu diharapkan memberi semangat dan kekuatan bagi murid-muridnya untuk mewartakan tentang Yesus yang adalah penyelamat kita, Sang Juru Selamat bagi setiap orang, dan sekaligus mewartakan tentang Yesus sebagai sumber kehidupan semua orang. Yesus datang ke dunia untuk memberikan kita semua umatnya makanan dan minuman yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib menimba kekuatan dari Kristus yang adalah Juru Selamat kita. Kalau makanan dan minuman yang kita makan dan minum sehari-hari menjadi santapan bagi tubuh kita, maka tubuh dan darah Kristus menjadi santapan bagi jiwa kita yang menggerakkan diri kita sepenuhnya untuk lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik,
Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk kita, sehingga jiwa kita mampu memiliki kekuatan dan bersemangat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita memiliki banyak permasalahan di dalam kehidupan kita sendiri, asalkan kita senantiasa berpegang teguh kepada Yesus. Maka dari itu, adik-adik yang terkasih, marilah kita menimba kekuatan untuk tubuh dan jiwa kita agar lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan menimba kekuatan dari Yesus yang adalah Sang Juru Selamat kita. Caranya bagaimana? Dengan cara berdoa, rajin ke gereja, membaca kitab suci, mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi. Nah, adik-adik yang terkasih, setelah kita menimba kekuatan kita dari Yesus Kristus melalui doa-doa kita, dengan cara kita rajin ke gereja atau dengan cara rajin membaca kitab suci, kita diharapkan mampu membagikan kasih itu kepada sesama kita, kepada teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Jadi, kita jangan hanya mau agar kita saja yang selamat, tetapi marilah kita juga membantu orang-orang di sekitar kita agar mereka juga memperoleh kekuatan dari Yesus Sang Juru Selamat mereka dimanapun mereka berada, terutama bagi mereka yang berkesusahan, sehingga mereka juga memperoleh kekuatan dan semangat dalam menjalani kehidupan mereka. Jadi, adik-adik yang terkasih, Frater berharap setelah ini adik-adik sekalian semakin rajin untuk memberikan makanan dan minuman bagi jiwa kita sendiri, sehingga kita pun bersemangat dan memiliki kekuatan untuk mewartakan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ini bukan hanya menjadi harapan Frater sendiri, tetapi kita laksanakan dalam kehidupan kita. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas ya. Jangan lupa adik-adik harus mengikutinya di rumah. Kita akan membuat kreativitas piala dari kertas origami. Nah, adik-adik, ini alat dan bahannya ya. Sekarang kita siapkan kertas HVS, kertas origami, kakak di sini pakai warna merah, lem kertas, pensil, dan gunting. Nah, pertama-tama kakak akan menyiapkan botol saus untuk membuat lingkaran hostinya. Adik-adik bebas ya menggunakan benda apa aja yang bisa dibentuk bulat seperti gelas, botol, dan lain-lain. Kalau sudah, kita gunting bagian bulatnya ini. Guntingnya dengan hati-hati ya adik-adik. Nah, sudah jadi kan? Kita singkirkan dulu. Sekarang kita akan membuat pialanya. Adik-adik, siapkan origaminya ya. Nah, sekarang kita akan melipat bagian ini. Nah, kalau sudah, kita akan melipat belakang kertasnya menjadi dua bagian seperti ini. Nah, ini adalah bagian belakangnya ya adik-adik. Terus kita lipat lagi seperti ini. Dan sisi sebelahnya seperti ini. Sudah? Kalau sudah, kita akan membuat bentuk segitiga seperti ini. Dan juga jangan lupa sebelahnya juga ya. Nah, setelah itu kita balik segitiganya, kita lipat bagian belakangnya. Kayak gini ya.
Nah, kalau sudah, kita akan lipat lagi bagian atasnya menjadi bentuk segitiga. Jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, selanjutnya bagian ini kita lipat menjadi seperti ini. Nah, pialanya udah selesai. Sekarang kita akan menempelkan hostinya ke dalam pialanya menggunakan lem. Ditempelnya dengan rapi ya adik-adik. Tada, sudah jadi. Adik-adik silakan mencoba di rumah ya. Nanti hasil karyanya boleh difoto dan dikirim ke kakak-kakak sekami supaya bisa diupload di YouTube ya sekami episode selanjutnya. Sampai ketemu nanti. Dadah. Halo adik-adik. Setelah kita melaksanakan kegiatan hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, puji dan syukur karena berkat-Mu hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini hingga selesai. Berkatilah kami selalu dan dampingilah kami dalam keseharian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.